kelompok 4. Halo. Halo. Anjani, Elsa. Only makes me want you more. And it's bad, bad. Tell me when it's over. Bad, bad. Shake it off. You wanna be. I never, ever, ever told that story. Baby, just say yes. I was enchanted to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 2. Kami sekarang berada di Taman Mini Indonesia. Museum Transportasi Taman Mini Indonesia. Nama saya Najwa Maharani. Saya Azana Rabania. Saya Salonudin Ibrahim. Saya Elsa Cantika. Saya Denis Sunoya. Saya Najwa Febriati. Saya Julia Ramawati. Saat ini kita mau ngapain nih guys? Kita mau wawancara. Observasi. Wawancara dan wawancara sekaligus observasi dari tempat. Ya, pokoknya pada intinya tonton untuk selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Najwa Febriati. Nama saya Dwi Yulia Rahmawati. Nama saya Asahra Ramadina. Nama saya Najwa Maharani. Nama saya Anjani Muslimat Nadia. Nama saya Elsa Cantika. Nama saya Salonudin Ibrahim. Ya, jadi di sini kita bakal wawancara bersama dengan Bapak. Kembang Kunharti. Ya, di sini kita lagi ada di Museum Transportasi di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya. Sebelumnya nih perkenalkan diri dulu dong Pak. Oke, baik. Teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kembang Kunharti. Kami dari pengelola Museum Transportasi. Bahwasanya Museum Transportasi ini adalah instansi, bukan instansi ya, museum atau kantor yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tepatnya Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Nah, Bapak itu udah berapa lama kerja di sini? Saya di sini ditugaskan sudah 7 tahun untuk mengelola, membantu masyarakat untuk berkunjung ke museum. Berarti dari tahun berapa aja? 2015. Oh iya. Jadi langsung aja ya Pak ya buat pertanyaan pertamanya. Ya, oke. Nah, pertanyaan pertama tuh bagaimana sih sejarah museum ini bisa didirikan gitu, museum transportasi ini bisa didirikan? Oke. Jadi museum transportasi sebelum dijadikan museum berbagai macam moda transportasi, museum ini adalah museum kereta api, hanya khusus kereta api. Jadi karena memang kereta api yang memang ada dari masa perjuangan, setelah perjuangan dan lain sebagainya itu sangat banyak, maka museum ini dijadikan museum kereta api selain museum yang ada di Ambarawa. Nah, namun ada gagasan bahwasanya museum ini digunakan karena memang di bawah Kementerian Perhubungan, maka museum ini diperuntukkan untuk segala moda transportasi yang publik. Jadi bukan pribadi ya, bukan kolektor ya kan, ataupun ini koleksi kendaraan atau transportasi publik, yaitu masyarakat atau pemerintah. Pertanyaan kedua, ada siapa yang pertama kali memutuskan ide atau membuat museum transportasi ini? Jadi ide tadi museum kereta api sebelum museum transportasi ya, itu adalah Ibu Tien Soeharto. Bahwasanya Ibu Tien Soeharto memiliki gagasan untuk membuat museum transportasi, namun dengan cikal bakalnya kereta api terlebih dahulu. Nah, akhirnya didirikanlah museum transportasi ini dengan gagasan Ibu Tien Soeharto. Terus saya ketiga, apa museum ini pertama kali didirikan dan dibuka? Jadi museum transportasi peletakan batu pertama itu tahun 1985. Itu peletakan batu pertama ya. Jadi
Dari peletakan batu pertama 5 tahun kemudian sudah jadi, akhirnya diresmikan pada tahun 1991 oleh Bapak Presiden Soekarno. Pertanyaan keempat, apakah ada kendala saat museum ini didirikan? Untuk kendala, bahwasanya memang pertama kan kami harus mencari berbagai macam koleksi se-Indonesia atau se-Nusantara. Bahwasanya koleksi-koleksi tersebut harus ada di Museum Transportasi ini yang digunakan untuk apa? Untuk edukasi, untuk pengetahuan, untuk pembelajaran, ya kan? Untuk siswa-siswi, ya. Makanya museum-museum ini, Museum Transportasi ini banyak dikunjungi oleh anak-anak sekolah, baik SD, SMP, SMA, seperti itu. Pertanyaan didapat dari mana saja koleksi transportasi yang berada di sini? Bisa diulangi? Dan ini kan dengan banyaknya koleksi yang ada di museum ini, itu didapat dari mana saja? Oh baik, jadi koleksi-koleksi tersebut ada barang titipan, ada yang memang memiliki transportasi tersebut atau kendaraan tersebut, namun diberikan atau dihibahkan ke museum. Jadi banyak sekali koleksi-koleksi museum transportasi ini yang dari berbagai macam instansi seperti kereta api, dari PPD, dari Damri, dari Disnaf, ya kan, ada juga dari Garuda Indonesia dan lain sebagainya. Nah, dari hibah-hibah tersebut atau titipan tersebut, maka jadilah museum transportasi ini yang digunakan untuk edukasi, ya, untuk edukasi tentang transportasi. Lalu kalau mau ke museum ini, di mana pemberhentian untuk transportasi umum terdekat Pak? Sekarang ini transportasi. Oke baik, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya atau teman-teman mau berkunjung ya ke Taman Mini khususnya ya, karena memang museum transportasi kan di dalam Taman Mini. Untuk saat ini misalkan ini rutenya dari mana dulu ya? Jadi kalau dari Tangerang misalkan ya, biasanya saat ini kan moda transportasi sudah sangat baik sekali. Ada LRT, MRT, ada Transjakarta, ada juga bus-bus akap dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan teman-teman ingin berkunjung ke museum transportasi, datang misalkan naik LRT misalkan ya, nah itu LRT sudah ada di depan Taman Square. Jadi tinggal naik angkot ataupun ada promo dari Taman Mini sendiri bahwasanya jika naik LRT itu sudah ada angkutan khusus untuk menuju ke museum atau ke Taman Mini. Nah kalau misalnya pakai Trans juga sama, dari Taman Square berhenti di Taman Square dari halte-halte yang Tangerang dan sebagainya sampai di Taman Square. Nanti Taman Square tinggal naik angkutan umum paling 5 menit saja, seperti itu. Jadi saya mau nanya, apa saja koleksi museum transportasi yang dapat membantu kegiatan pendidikan? Oke, jadi banyak sekali bahwasanya museum transportasi salah satunya itu visinya ya, ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahwasanya koleksi-koleksi yang ada di sini diperkenalkan pada halayak ramai untuk dijadikan ilmu pengetahuan atau edukasi. Jadi mereka itu bisa mengenal sejarah, mengenal perkembangan dari transportasi tersebut, baik tradisional, modern, ataupun saat ini sekarang di museum transportasi sudah ada kendaraan masa depan yang belum pernah dibayangkan masyarakat bahwasanya di masa depan itu akan seperti apa sih. Kami sudah ada rencananya untuk kendaraan masa depan tersebut. Lalu bagaimana Pak cara museum transportasi ini menjaga dan melestarikan benda-benda yang ada di sini? Oke, jadi salah satunya adalah tugas kami memelihara, mengumpulkan, dan merawat, kan gitu ya. Jadi dalam perawatan, pemeliharaan, misalkan kereta api, kami itu sering mengadakan kegiatan bersih-bersih dengan komunitas, gitu kan. Komunitas kereta api kan banyak sekali di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, Jabodetabek ya. Itu banyak, termasuk komunitas bus, mereka juga bersih-bersih. Dari segi tersebut, kami juga tidak hanya diam di sini, kami juga ikut melestarikan dan merawat. Nah, di museum transportasi ini kan banyak
koleksi-koleksi transportasi ya. Nah itu kira-kira ada berapa banyak sih totalnya koleksinya? Jadi museum transportasi itu terbagi menjadi 4. Satu adalah replika, keduanya adalah benda asli, yang ketiga adalah miniatur, yang keempat itu ada foto atau dokumentasi. Jadi ada semua, jika di total itu ada 660 koleksi. Ya memang kalau misalkan dilihat dari museum transportasi sendiri, kalau benda asli tidak ada segitu ya, tapi kalau dicampurkan dengan foto, dokumen lain, sekitar 600. Apa ciri khas dari museum transportasi? Jadi saat ini museum transportasi memiliki ciri khas atau ikon. Ikonnya adalah pesawat Garuda Indonesia di depan. Sebenarnya banyak sekali ya, tidak hanya pesawat Garuda, tapi kalau misalkan pengunjung datang ke Taman Mini sudah melihat pesawat Garuda, berarti itu sudah di museum transportasi. Padahal masih banyak sekali. Kalau saya di Taman Mini, kereta uap zaman dahulu yang masih beroperasi itu hanya di museum transportasi. Jadi ada kereta keliling, ya gitu. Jadi ikonnya sebetulnya banyak sekali, termasuk kereta luar biasa Soekarno itu juga sebagai ikon. Terus siapa saja target pengunjung museum? Oke. Jadi selain pengunjung umum, individu ya atau masyarakat umum, kami juga targetkan untuk anak-anak sekolah, misalkan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk datang ke museum transportasi ini. Gunanya untuk apa? Untuk mengenal sejarah transportasi sebagai tempat edukasi, bahwasanya memang perkembangan saat ini itu perkembangan transportasi khususnya itu sangat besar. Jadi kita memperkenalkan, kita memberikan informasi karena memang tugas kami juga memberikan informasi tentang atau terkait dengan transportasi, perkembangan transportasi dan sejarah transportasi. Baik, pertanyaan terakhir, ada nggak sih pesan atau pesan untuk seluruh pengunjung yang datang ke museum transportasi? Jadi yang belum datang, khususnya bagi teman-teman apalagi yang muda-mudi ya, masih muda, masih semangat, masih punya potensi dan lain sebagainya, apalagi pelajar dan lain sebagainya, datanglah ke museum. Bahwasanya memang museum kalian bisa mengenal dunia ini atau kalian bisa mengenal semuanya itu adalah dari museum. Jadi dari sejarah, dari perkembangan, ya, dari teknologi dan lain sebagainya. Maka yang belum ke museum silakan ke museum sambil belajar sambil berwisata. Terakhir deh, harapan buat museum transportasi ke depannya? Harapan? Ya. Harapan bagi kami museum transportasi, khususnya transportasi. Ya. Khususnya transportasi atau khususnya untuk pengunjung? Untuk transportasi. Untuk transportasi sendiri ya. Bahwasanya transportasi ini akan lebih meningkatkan edukasinya, bahwasanya menambah koleksinya ya, supaya memang masyarakat itu tertarik untuk datang ke museum, apalagi pelajar-pelajar seperti ya. Untuk transportasinya sendiri, saat ini transportasi saya pikir sudah sangat bagus, sudah sangat baik, dan manfaatkanlah dan selalu naik angkutan umum. Ya, pastikan itu ya. Jadi karena saat ini memang angkutan umum sudah bagus ya, makanya selalulah naik angkutan umum. Terima kasih banyak Bapak. Oke, baik, terima kasih banyak juga. Itu tadi wawancara kita dengan Pak Bambang selaku pengelola dari museum transportasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Doing the things that I never would know. Treat me like what's me. Don't get me dirty. Love on me. Love on me. Museum Transportasi ada lagi? Oke, Nah, Oke
guys, jadi kita ada di tempat kereta uap dan ini masih berguna ya. Satunya kereta api uap yang ada di Indonesia dan masih berjalan itu ada di Taman Transportasi Taman Mini. edisi 1016. Di sini beratnya 55 ton, berat kosongnya 4,25 ton, 42,5 ton, dan kekuatan tenaga kadarnya 500 tenaga kuda. Kecepatan maksimalnya 50 km per jam. Dan jadi juga ada B2209 dan B1107 dan B112 ya. Banyak banget. Ya Allah, kamera. Hyundai. Iya, ini mobil. Ayo belajar dulu, nak. Itu ada Mikro. Terus? Salah kembali. Oh iya benar. Tara. Itu busnya kapal. Turis bus. Itu kapalnya masih berguna ya? Itu ada kapal. Itu kapal apa? Waifuku, Malar, Demta, Jayapura. Cakep banget guys ya. Wah, ini perahu Jayapura. Satu. Ada bis damri. Zaman kapan ini ya? Banyak pokoknya zaman dulu. Ini juga ada bis baru. Apa lama bagus banget ya? Damri. Itu ada Hansel dan Son Castle. Lokomotif Fabrio. Banyak mobil itu. Mobil Bluebird zaman dulu. Taksi. Ayo kita absen dulu, Anjani, Azahra, Dwi, Elsa, Najwa, gantian dong, Nazwa, Salwa, yeay. Kita di taman ini, kelompok 4. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye.